Kan bahwa kalau dikatakan bahwa daripada dengerin podcast orang-orang ahli katanya kan ya, mendingan saya langsung belajar pada Jokowi. Pertanyaan saya, yang dipelajari dari Jokowi apa? Kalau memang praktek politik yang dalam tanda kutip tanpa etika, bisa aja. Tapi kalau memang kita mau misalnya mau seenaknya aja ngatur negara seenak udelnya tanpa memperhatikan hal-hal yang tadi saya katakan budayawan, ilmuwan. Oke, Gitu. Bang Habib, sebetulnya pernyataan seperti itu. Saya jawab langsung. Menafsirkan secara serampangan apa yang disampaikan Pak Prabowo, bahwa dalam konteks teori kepemimpinan memang beliau mengagumi Pak Jokowi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kalian mungkin tahu siapa Prof. Ikrar kini. Beliau itu sekarang sangat sekali menyerang Presiden Jokowi, bahkan lebih ke kategori membenci, entah kebijakannya atau pribadinya. Tapi terlihat sekali beliau fokus dengan dinasti Presiden Jokowi. Atas dasar apa? Mungkin ada sakit hati, karena setahu gua sih ya, dulu itu Prof. Ikrar itu bagian dari pemerintahnya, timnya Pak Jokowi. Entah kenapa sekarang berpindah. Kalau cerita menurut Prof. Ikrar kan, dia tuh baru sadar ketika 2019. Pada saat dia katakan itu di ILC kalau nggak salah. Nah, pada saat pembahasan kali ini, beliau ini menilai keretakan Presiden, mengeluarkan argumennya tentang bagaimana keretakan Presiden Jokowi dan Prabowo. Apakah benar adanya atau bagaimana menurut pandangan Prof. Ikrar? Ada salah satu pandangan yang langsung dibantah oleh politisi Gerindra Habibur Rahman. Karena menurutnya apa yang dipandang Prof. Ikrar itu tidak benar. Bahwasannya Pak Prabowo itu ingin belajar dari Pak Jokowi. Ya, kalau menurut gua sih ya wajar ya, kalau ketika ada hal baik dari seseorang itu kita ambil untuk pembelajaran kita, ya wajar aja. Daripada mungkin melihat podcast mungkin yang itu dimaksud Pak Prabowo, podcast yang isinya para intelektual, tapi isinya tuh hanya menyerang saja, nggak ada bagaimana konsep kita memajukan negara ini, mesejahterakan masyarakat. Yang dihajar itu hanya Pak Jokowi, keluarganya, terus menerus, serta isu keretakannya. Padahal sebagai intelektual atau yang terpelajar ya, yang gua pahami kan, ilmu gua kan sedikit nih. Jadi mereka harus memikirkan bagaimana caranya Indonesia itu maju, terus masyarakatnya sejahtera. Itu yang harus dipikirkan sebenarnya. Jangan cari celahnya Pak Jokowi langsung, tapi harusnya disupport. Apa yang kurang disupport, jangan apa yang kurang malah dihajar terus menerus. Itu kan jadi nilainya gimana ya, kayak nggak suka gitu. Indonesia lagi meranjak maju, dihambat. Indonesia lagi dianjak maju karena pertempuran internal sendiri di negara kita, nafsu-nafsu syahwat mereka semua yang ingin berkuasa, harusnya disupport. Walaupun nih kayak gue nih ngerasain ya biasa aja apa yang dilakukan Pak Jokowi. Nah emang itu kewajibannya sebagai presiden, tapi gue seneng kerja-kerjanya kelihatan. Walaupun yang merasakan tuh daerah timur, daerah barat, tengah, semua dibangun rata. Apalagi yang paling paten itu hilirisasi. Dari dulu tuh kalau nongkrong sama orang tua, gimana negara mau maju, bahan mentah dibawa keluar. Tuh kalau dulu, giliran sekarang nih dilakuin sama Pak Jokowi ini. Keren nggak ada tuh yang berani begitu, ngelawan begitu.
Karena profesor itu mendukungnya begitu, rektor terpelajar. Apa yang baik dibantu, jangan malah kayak dihancurkan, dihambat gitu. Mereka tuh salah satu faktor atau elemen mungkin yang membuat negara kita tuh tersendat. Udahlah, gue jadi kebanyakan bacot nih kalau ngeliat Prof Ikrar itu. Mending kita simak aja nih dialog pandangan Prof Ikrar yang dibantah oleh Habibur Rahman. Oke, Prof Ikrar, kalau Pak Prabowo bilang pilih belajar dari Jokowi ketimbang mendengarkan para ahli, pernyataan ini buat Anda apa? Apakah ini mengganggu, meresahkan atau biasa saja? Ya, kalau kita lihat dari sisi pendekatan ya, Pak Prabowo itu mungkin coba ingin menyatakan penghargaan pada Jokowi, walaupun saya tahu persis ya sebagai seorang intelektual ya, biar gimana pun Pak Prabowo itu intelektual ya, dan tahu ya dari mana konsep negara, konsep masyarakat, konsep apa yang disebut dengan parlemen dan sebagainya. Dia tahu pasti bahwa konsep itu bukan keluar dari politisi, keluar dari kaum filsuf dan juga ilmuwan, gitu ya. Jadi itu yang ingin saya katakan, bahwa kalau dikatakan bahwa daripada dengerin podcast orang-orang ahli, katanya kan, ya, mendingan saya langsung belajar pada Jokowi. Pertanyaan saya, yang dipelajari dari Jokowi apa? Kalau memang praktek politik yang dalam tanda kutip tanpa etika, bisa aja. Tapi kalau misalnya saya yang ditanya misalnya kan, apa yang terbaik ini, pasti akan bilang bahwa kita itu ada konstitusi, ada undang-undang, ada Pancasila. Kalau memang kita mau baik negeri ini, ikutilah aturan-aturan tersebut misalnya gitu kan. Tapi kalau memang kita mau misalnya mau seenaknya aja ngatur negara seenak udelnya tanpa memperhatikan hal-hal yang tadi saya katakan, kaedah-kaedah yang juga ada yang disebut dengan apa istilah itu, kalau Anda misalnya memberikan sesuatu, Anda juga akan memberikan sesuatu pada rakyat ya. Karena kami mendukung Anda, Anda juga harus memberikan suatu misalnya keadilan, kemakmuran, pemerataan dan sebagainya. Dan itu adanya memang dari kalangan-kalangan filsuf, budayawan, ilmuwan. Gitu. Bang Habib, sebetulnya pernyataan seperti itu. Saya jawab langsung. Aha. Ya, pertama menurut saya kita nggak bisa ya menafsirkan secara serampangan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo menghargai pemikiran kaum intelektual itu jelas sangat nyata ya. Partai Gerindra itu ya dari dulu kuatnya di Dewan Pakar ya, yang menelurkan berbagai konsep, visi misi program kampanye termasuk yang terakhir Asta Cita dan lain sebagainya, itu Dewan Pakar ya yang terdiri dari kaum intelektual. Pak Prabowo sendiri adalah seorang putra dari seorang intelektual ya, Pak Mitro, dan sejak remaja, sejak kecil memang dididik dalam tradisi intelektual ya. Kalau beliau mengatakan bahwa beliau belajar dari Pak Jokowi, itu juga nggak salah, karena hal tersebut memang sering disampaikan juga kepada kami secara internal, bahwa dalam konteks teori kepemimpinan memang beliau mengagumi Pak Jokowi ya. Misalnya bagaimana memanage pertemuan-pertemuan yang efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan yang strategis ya, dalam situasi-situasi krisis dan lain sebagainya, itu maksimal sekali gitu loh Pak Jokowi. Kemudian bagaimana memanage waktu ya, sebagai presiden ya, bisa hampir sepanjang hari ya, yang dilakukan adalah demi memaksimalkan kerjanya sebagai presiden. Dan itu tentu contoh yang baik ya, nggak ada salahnya ya menyampaikan apa yang baik tersebut. Berarti jangan kita baca statement Pak Prabowo itu berarti dia akan menutup, jangan dipertentangkan sama sekali. Tapi bukan berarti juga tidak akan mendengarkan ahli sama sekali, bukan? Tentu tidak akan demikian. Baik. Karena prakteknya ya, apa yang dilakukan Pak Prabowo itu adalah semua baik dalam pengelolaan partai, kampanye, bekerja di Kementerian Pertahanan, itu berdasarkan diskusi-diskusi beliau dengan kaum intelektual. Tuh, sobat semua, denger nggak apa kata Pak Ikrar gitu, Prof Ikrar. Coba dibilang urus udara seenak udel, yang seenak udel siapa Pak? Ini enggak. Siapa? Lah, perasaan gue ngikutin Pak Jokowi itu enggak seenak udel dah. Tapi itu taktik bagaimana beliau tuh mencoba akselerasi
Walaupun di sana sini banyak masalah, banyak yang coba mencegahnya, apa tuh namanya, menghalanginya, menghambatnya. Tapi beliau butuh taktik nih. Ini kan kita tahu nih, bener nih apa kata Bung Karno. Maksud kita tuh sebenarnya bangsa sendiri, orang mau maju masih dihalang-halangin. Ya itu, yang saya enak udel kan, yang dimaksud Pak Prabowo mungkin yang nggak dengerin podcast itu, isinya ya cuma nyinyiran doang, nyinyiran, ya kan, rasa sakit hati, kekecewaan, omongannya kan kagak ngenakin semua. Ya sama kayak Prof Ikrar ini, saya enak udel lah. Bagaimana saya enak udel, Pak? Coba aja diperhatikan lah, itu masalah MK, kagak itu Pak. Itu yang dibilang sama si Ciko rada percaya, itu permainan orang-orang tengah ke bawahnya Jokowi gitu. Pak Jokowi tahu, udah lama udah baca. Tapi kan itu butuh taktik. Politisi kita kan pinter-pinter, licin kayak belut. Ya Pak Jokowi juga harus melakukan itulah. Tapi dasarnya untuk mensejahterakan masyarakat. Begitu. Yang penting intinya itu masyarakat. Ya kalau Prof Ikrar kan mungkin nggak ngerasain ya, kita yang di bawah ya biasa aja kan. Maksudnya ya emang beban kita tuh semakin banyak gitu sebagai warga yang biasa. Kita paham itu. Tapi kan kita cukup senang apa yang dilakukan Presiden Jokowi, bangun sana sini. Walaupun kita nggak ngerasain, tapi beliau jelas kerjanya. Itu Pak. Nah, kita kagak diajarin yang begitu-begitu. Cuman kita ini mantau aja masyarakat, ya enggak. Kita tetap kudu jaga Pak Jokowi gitu. Walaupun misalkan nih kayak gua milih Ganjar, ya udah milih Ganjar aja. Menurut gua Ganjar itu bagus, ya udah. Begitu Pak Prabowo yang terpilih, ya kita harus hormatin, kita jaga beliau bagaimanapun juga. Itu biar Prabowo majuin Indonesia gimana caranya. Nah gitu. Jangan. Kalau menurut gua sih kita-kita itu malah menghambat kerja-kerja pemerintah, apalagi yang profesor itu yang kemarin berantem itu. Alah. Atau tuduhan-tuduhan yang enggak apalah. Kita kan orang Islam ya, orang Muslim ya. Jangan bikin praduga-praduga yang menimbulkan fitnah lah, bahaya itu. Bahaya. Apalagi mengenyek nama seseorang. Wah, kalau kata Ustadz mah jangan dah. Kalau itu standar aja kita mah. Bagaimana komentar kalian? Kebanyakan ngomong ini kita. Kayak orang bener ya. Ya, berikan komentar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.